Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Sevalinci Alen dengan NIM 1903030031, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi. Pada video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Buku pertama yang akan direview berjudul Contemporary Sociological Theory, yang artinya teori sosiologis kontemporer. Teori sosiologis kontemporer memandang masyarakat itu tercermin dalam argumen dan pengamatan anggota masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh teori sosiologi terhadap perilaku orang-orang dan perjalanan sejarah ditunjukkan secara paling dramatis oleh karya Karl Marx. Teori sosiologis tidak terdiri dari dunia formal. Mereka memiliki segalanya untuk dilakukan dengan dunia itu, bagaimana kita melihatnya, memahaminya, dan menjelaskan, serta bagaimana kita bertindak di dalamnya, dan dengan demikian menjadi apa itu. Para ahli teori sosiologis berbeda karena mereka mengungkapkan asumsi atau hipotesis mereka dengan sangat sistematis dan membahas secara komprehensif sejauh mana teori mereka menjelaskan kehidupan sosial. Cara sistematif di mana teori sosiologis mengemukakan gagasannya adalah kualitas sama dengan teori disiplin lain, yaitu psikologis, fisika, dan genetika. Selanjutnya, banyak teori sosiologis adalah tipe yang didefinisikan dengan sangat jelas ini, tapi banyak yang tidak. Menurut Robert Merton, teori fungsionalsnya telah menekankan bahwa banyak dari apa yang dijelaskan dalam buku teks sebagai teori sosiologis terdiri dari orientasi umum terhadap materi substansif. Misalnya, jika sebuah teori mengajukan sejumlah proposisi yang sangat umum tentang motivasi manusia, itu mungkin menyiratkan bahwa beberapa jenis perilaku lebih mungkin daripada yang lain, dan dengan demikian memberikan pengamatan dengan pegangan pada suatu situasi. Namun, itu akan memasuk sangat sedikit di jalan proposisi konkret. Lalu, nilai dari berbagai perspektif teori sosiologi kontemporer berkisar dari pendekatan anti-determinis, induktif, dan deskriptif yang dicirikan oleh metodologi hingga pendekatan prediktif dan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran. Ini mencakup analisis mikrososiologis paling rinci di samping upaya fungsionalisme dan teori konflik untuk menganalisis faktor penentu struktur sosial, skala besar, dan evolusi sosial. Namun, perbedaan ini tidak berarti bahwa perspektif teori utama sama sekali tidak cocok satu sama lain. Sebaliknya, mereka dapat menawarkan wawasan yang saling melengkapi. Lalu, dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem bagian-bagian yang saling terkait, di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Perubahan di bagian manapun dipandang mengarah ke tingkat tertentu ketidakseimbangan yang pada gilirannya menghasilkan perubahan di bagian lain dari sistem dan sampai batas tertentu reorganisasi sistem secara keseluruhan. Salah satu proposisi fungsionalisme yang paling penting adalah bahwa akan selalu ada reorganisasi dan kecenderungan seperti itu untuk memulihkan keseimbangan. Lalu, teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur utama masyarakat, dan itu semakin populer dan penting dalam sosiologi modern. Fungsionalis melihat hukum perdata misalnya sebagai cara untuk meningkatkan integrasi sosial, sedangkan ahli
ahli teori konflik melihat hukum perdata sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tatanan tertentu yang menguntungkan beberapa kelompok dengan mengorbankan yang lain. Lalu, orientasi umum konflik menggabungkan 3 asumsi utama dan asumsi yang berhubungan. Yang pertama adalah bahwa orang-orang memiliki sejumlah intera dasar kontras antara analisis keseimbangan dan konflik masyarakat sudah sangat tua. Yang kedua, dan inti dari keseluruhan perspektif konflik adalah penekanan pada kekuasaan sebagai inti dari hubungan sosial. Yang ketiga, teori konflik adalah bahwa nilai dan gagasan dipandang sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka sendiri daripada sebagai alat untuk mendefinisikan identitas dan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Interaksionisme simbolis pada dasarnya adalah perspektif sosial psikologi. Fokus utamanya adalah pada individu dengan diri sendiri dan pada interaksi antara pikiran dan emosi seseorang dan perilaku sosialnya. Interaksionisme simbolik juga menekankan proses di mana individu membuat keputusan dan membentuk opini. Menurut interaksionis simbolis, interaksi bentuk muncul dari situasi tertentu yang bersangkutan. Teori pilihan rasional dipandu oleh asumsi bahwa orang rasional dan mendasarkan tindakan mereka pada apa yang mereka anggap sebagai cara yang paling efektif untuk tujuan mereka. Teori pilihan rasional mendekati penceraian, keputusan apakah akan menikah atau tidak sama sekali, dan berbagai perilaku sosial lainnya dan hal pilihan orang dan pertimbangan yang masuk ke dalamnya. Dalam sosiologi, contoh paling terkenal dari pendekatan pilihan rasional adalah yang diasosiasikan dengan teori pertukaran. Lalu selanjutnya, ahli teori pilihan rasional mengadopsi 4 proposisi dasar ekonomi, yaitu yang pertama adalah individu. Individu adalah pemaksimalan keuntungan rasional, membuat keputusan berdasarkan selera dan preferensi mereka. Yang kedua, semakin banyak sesuatu yang dimiliki seseorang, semakin dia tidak tertarik padanya. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang akan dijual di pasar bebas ditentukan langsung oleh selera calon pembeli dan penjual. Semakin besar permintaan akan suatu barang, semakin berharga barang itu dan semakin tinggi pula harganya. Semakin besar penawarannya, semakin kurang nilainya dan semakin rendah harganya. Yang keempat, barang umumnya akan lebih mahal jika dipasok oleh perusahaan monopoli daripada jika dipasok oleh sejumlah perusahaan yang bersaing satu sama lain. Selanjutnya, perspektif alternatif mencerminkan minat baru pada hukum utama tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasannya. Selanjutnya, secara keseluruhan, perspektif alternatif mencerminkan minat baru pada hukum umum tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasannya. Sepanjang sejarah, disiplin ilmu tersebut terdapat perdebatan yang sangat aktif tentang apakah model ilmiah sesuai untuk studi masyarakat. Satu-satunya ciri pemersatu dari perkembangan strukturalis hanyalah perhatian pada prinsip-prinsip umum struktur sosial. Selanjutnya, strukturalisme Amerika berkonsentrasi pada pengembangan teorema abstrak untuk menjelaskan fenomena sosial seperti integrasi dan sangat bergantung pada teknik berbasis komputer kuantitatif. Strukturalisme Prancis sebaliknya mencoba mengidentifikasi skema konseptual yang umum. Selanjutnya, teori strukturasi Anthony Giddens juga berhubungan dengan sifat penjelasan sosial
dan relevansi model ilmiah. Lalu, dalam teori sosiologis, para penggemar postmodernisme berpendapat bahwa teori tipe tradisional sudah mati, tetapi pendekatan postmodern dapat merevitalisasi teori. Sekian video saya untuk kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam video saya terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan artinya. Terima kasih.